Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Siswa-siswi SMP dan MTS di seluruh tanah air, kelas online PPKN kembali hadir untuk menemani belajar kalian. Kali ini kita akan membahas memaknai peraturan perundang-undangan bagian yang pertama. Siswa-siswi sekalian, subpokok bahasan yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu makna tata urutan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk proses penyusunan peraturan perundang-undangan dan menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan kita bahas pada video selanjutnya. Siswa-siswi SMP dan MTS di seluruh tanah air, pengertian peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Latar belakang pembentukan peraturan perundang-undangan: negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Siswa sekalian, hal ini mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Nah, untuk mewujudkan negara hukum, dibentuklah sistem hukum nasional sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 22A Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Nah, siswa sekalian, tata urutan perundang-undangan perlu dilakukan dengan prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum. Di antaranya, yang pertama, dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hanya peraturan perundang-undangan tertentu yang dapat dijadikan landasan yuridis. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. Yang keempat, peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Nah, siswa sekalian, menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Dan yang ketujuh,
peraturan daerah kabupaten atau kota. Siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air dalam pembentukan perundang-undangan harus memperhatikan asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas. Yang kedua, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga yang berwenang. Yang ketiga, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang sesuai dengan jenis dan hierarkinya. Yang keempat, dapat dilaksanakan, yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektivitasnya, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Yang kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketujuh, kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan sehingga jelas dan mudah dimengerti. Yang kedelapan, keterbukaan, yaitu proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus bersifat transparan sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat memberi masukan. Siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, di samping asas-asas dalam pembentukannya, materi dalam peraturan perundang-undangan juga harus berpedoman pada asas-asas. Di antaranya, yang pertama, pengayoman, yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Yang kedua, kemanusiaan, yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia. Yang ketiga, kebangsaan, yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk. Yang keempat, kekeluargaan, yaitu materi muatan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kelima, kenusantaraan, yaitu setiap materi muatan perundang-undangan harus memperhatikan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Yang keenam, Bhinneka Tunggal Ika, yaitu materi muatan perundang-undangan harus memperhatikan keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketujuh, keadilan, yaitu materi muatan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Yang kedelapan, kesamaan kedudukan, yaitu materi muatan perundang-undangan
tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang agama, suku, ras, golongan, gender, dan status sosial. Yang kesembilan, ketertiban dan kepastian hukum, yaitu muatan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Dan yang ke-10, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yaitu muatan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara. Nah, siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, demikian tadi pembahasan kita tentang memaknai peraturan perundang-undangan bagian yang pertama. Sampai jumpa pada video berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.